Dewan juri yang terhormat, saya percaya bahwa kita tinggal di dunia di mana semua orang ingin mencapai sesuatu dengan mudah, di mana mereka menghalalkan sebagai cara agar impiannya dapat terwujud. Mengapa hal ini terjadi? Contoh, budaya orang tua yang selalu menentukan dan memaksa anaknya untuk masuk ke jurusan apa dan mereka sebagai apa, mereka bekerja sebagai apa di masa depan. Seperti contoh, pada saat Anda memiliki bakat seni, Anda disuruh tetap untuk masuk ke kedokteran karena seni dianggap tidak dapat sukses dan sebagainya. Apa masalah yang terjadi status quo? Yang pertama, penilaian akademik sudah tidak dapat lagi dinilai secara objektif. Dan yang kedua, dorongan dari orang tua di mana orang tua selalu berperan sangat besar dalam kesuksesan anaknya dan menentukan segala pilihan pada anaknya. Definisi, nilai atau tes akademik yang kita maksud adalah penilaian dari sekolah seperti contoh tugas dan ujian dan sebagainya, dan tentu saja tes akademik sebagai kualifikasi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Karakterisasi dari orang tua tersendiri itu adalah orang tua merupakan karakter dari konservatif, di mana mereka selalu memaksakan kehendaknya, mereka memaksakan anaknya sesuai kehendak orang tuanya, dan mereka memaksa anaknya untuk menuruti apa yang mereka inginkan. Beban pembuktian di sisi kami adalah kita akan membuktikan mengapa penerimaan berdasarkan talenta lebih baik daripada tes akademik dan meningkatkan potensi kesuksesan lebih baik. Di pihak oposisi mereka harus dapat menjelaskan kepada kita mengapa tes akademik masih dapat digunakan dan tidak membawa bahaya. Apa yang ingin kita capai adalah di pihak proposisi adalah demi menciptakan dunia di mana tingkat kesuksesan lebih besar, kami ingin menggunakan tes talenta bawaan. Dua argumentasi mengenai justifikasi, dan yang kedua mengapa tes bakat bawaan lebih menjamin kesuksesan. Justifikasi. Mengapa ini sudah tidak sejalan dengan prinsip kebebasan anak untuk memilih Di status quo, anak selalu dipaksakan untuk memilih jenjang masa depannya. Mengapa ini terjadi? Karena bakat seperti seni, olahraga, dan sebagainya tidak pernah dianggap dapat menghasilkan uang atau menjamin kesuksesan mereka. Anak tidak memiliki pilihan selain menuruti hak orang tuanya. Kebebasan mereka untuk memilih direnggut. Jika kita menggunakan metode tes talenta sebagai syarat masuk perguruan tinggi, tidak akan ada lagi stigma-stigma seperti ini. Mengapa bila kamu ada bakat seni, kamu akan masuk untuk fakultas seni atau perguruan tinggi kesenian dan sebagainya. Orang tua tidak bisa lagi memaksakan masuk ke kedokteran contohnya. Mengapa ini juga eksklusif di sisi kita? Karena kita dengan menjustifikasi ini, kita setidaknya dapat masuk ke suatu perguruan tinggi sesuai dengan kapabilitas kita, bukan sesuatu yang dipaksakan atau karena kita dipaksa oleh orang tua untuk masuk ke jurusan kedokteran contohnya. Saya percaya bahwa masalah yang akan muncul jika kita tidak menggunakan metode ini adalah anak akan lebih mudah untuk depresi dan sebagainya, karena mereka akan masuk ke universitas di mana mereka tidak memiliki kapabilitas atau mereka tidak mampu atau tidak menyukai apa yang orang tuanya inginkan. Ini eksklusif karena kita dapat memiliki kebebasan untuk memilih, serta metode seperti ini sudah banyak diimplementasikan di negara-negara progresif seperti contohnya negara Eropa, di mana anak dapat memilih kelas dan sebagainya yang mereka sukai dan sesuai dengan minat mereka, dan mereka lebih mudah untuk mengembangkan talenta yang sudah mereka miliki. Tidak seperti di pihak oposisi di mana stigma ini akan tetap ada dan kebebasan anak akan tetap dibatasi. Ini juga dapat dijustifikasi karena karakterisasi dari orang tua sendiri ingin anaknya sukses. Apabila mereka ditawari dengan harapan dapat meningkatkan potensi kesuksesan anaknya, mereka pasti akan menerima dan menyetujuinya. Inilah mengapa ini dapat dijustifikasi dan kita dapat lebih mengurangi bahaya yang akan terjadi di status quo. Masuk ke argumentasi kedua, mengapa tes bakat bawaan lebih menjamin kesuksesan? Di status quo banyak paksaan dari orang tua. Apa dampaknya? Akhirnya anak menjadi depresi, mulai mogok kuliah, atau mereka sudah bosan dan sebagainya karena mereka merasa tidak mampu dan sebagainya. Pada akhirnya mereka tidak akan lulus dan mereka akan berhenti di tengah jalan dan bahkan berhenti kuliah. Inilah bahaya yang ingin kita cegah. Di sisi kita lebih menjalankan bakat kita mengembangkannya, kita masuk ke universitas sesuai dengan kapabilitas kita, di mana kita akan mampu atau setidaknya kita akan mampu karena kita memiliki kapabilitas dan bakat tersebut, dan itu sesuai dengan minat kita. Di pihak oposisi, tes akademik bukanlah sebuah tes yang dapat diterima secara objektif lagi, di mana kecurangan sudah terjadi di mana-mana. Seperti contoh, pada saat untuk penerimaan rapor pada saat kita masih SMA, karena kita tahu rapor ini digunakan untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri, seperti contohnya, kita akan berusaha untuk menyontek di ulangan agar nilai ulangan kita atau ujian kita dapat tinggi.
pada saat mengerjakan tugas kita menyontek di Google seperti contohnya agar nilai kita dapat lebih tinggi. Inilah mengapa agar rapor kita lebih tinggi dan dapat diterima di perguruan tinggi. Inilah mengapa kita tidak bisa menerima tes kita tidak bisa menerima kualifikasi secara seperti ini lagi. Dimana juga sekarang sangat tren dimana pada saat tes seperti UTBK dan sebagainya, dimana banyak sekali bocoran-bocoran soal dan sebagainya, mereka mendapatkannya dari oknum-oknum yang membocorkannya, atau bahkan ada yang bahkan menggunakan joki, dimana saya percaya bahwa banyak sekali saya percaya bahwa anak-anak dimana pada saat mereka mampu dan seperti yang saya katakan di konteks sebelumnya, di mana mereka menghalalkan segala cara agar mereka dapat mencapai apa yang mereka inginkan. Ini kita percaya bahwa seperti joki dan sebagainya itu membutuhkan begitu banyak uang. Mereka harus membayar orang yang pintar dan sebagainya, di mana dibandingkan dengan bagaimana dengan anak yang tidak memiliki privilege seperti uang dan sebagainya, mereka akan lebih ini akan tidak adil di status quo, karena di mana anak yang memiliki privilege atau mampu dan memiliki ekonomi yang bagus, mereka akan masuk ke perguruan tinggi dengan mudah, seperti mereka akan menggunakan joki dan sebagainya. Inilah mengapa tidak dapat lagi kita menjustifikasi untuk melakukan tes secara akademik. Bagaimana di skenario terburuk, bagaimana kalau anak tidak terlalu menyukai bakatnya? Ini tidak akan terjadi. Kita percaya bahwa bakat orang pasti mereka menyukainya. Dimana pada saat mereka pada saat mereka dapat melakukan seni, mereka akan menyukainya. Dan bahkan jika mereka tidak suka dengan bakatnya, sering berjalannya waktu mereka akan menyukainya karena mereka terus mengembangkannya dan sebagainya. Tapi tidak akan seperti di pihak oposisi, di mana anak masuk universitas dan fakultas pilihan orang tuanya, mereka menjalankan semuanya dengan merasa terbebani. Dimana pada saat mereka sangat tidak menyukai matematika seperti contohnya, tapi mereka dipaksakan untuk masuk ke fakultas yang begitu menggunakan banyak matematika dan hitung-hitungan, di mana mereka tidak memiliki kapabilitas tersebut. Di mana di sisi kami, walaupun mungkin pada saat mereka tidak terlalu menyukai bakatnya, setidaknya mereka dapat masuk ke universitas sesuai dengan kapabilitas mereka, dan mereka dapat menjalankan semuanya dengan baik karena itu sesuai dengan kapabilitas serta minat mereka. Itulah mengapa saya bangga menjadi pihak proposisi. Terima kasih.